Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, untuk memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Garda, pimpin doanya Garda. Rapi doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ibu absen dulu ya. Ainun Nisa, Ainun Rahma, Alisa, Alia. Kemana Alia? Izin. Alni ada. Amanda, Amirah. Amirah ada? Kemana Amirah? Sakit. David, Fahira, Firial, Hugi, Ingi, Laura. Sakit Laura. Hafiz, Naomi, Najwa Sifa ada. Nizar, Risti, Tasina Afnan, Sania Azmi. Kemana Azmi? Sakit. Wazia Musdarda. Oke. Kita doakan dengan membacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan teman kita semua diberikan kesehatan ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional. Semuanya berdiri. Manda ke depan ya. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, duduk semuanya. Terima kasih Manda. Nah, sekarang Ibu mau tanya sama Garda. Lihat hewan apa? Kucing. Coba lagi. Sama Afnan lihat hewan apa? Gak lihat apa-apa. Coba yang di sini yang di rumahnya punya hewan peliharaan. Cung. Apa hewan peliharaannya? Kucing. Ainun apa? Kucing. Oke, ini Roya. Kucing. Burung. Apa? Ikan. Ikan. Oke. Tahu nggak cara berkembang biaknya? Tahu nggak? Sebelum kita memulai pelajaran, disiapkan dulu. Coba alat tulisnya dikeluarkan dulu. Oke. Apa? Ya. Sudah? Oke. Hafiz sudah? Oke. Kita
Diharapkan siswa dapat membedakan daur hidup beberapa hewan. Dan juga diharapkan siswa dapat menentukan lagu bertangga nada minor. Ya. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, kalian pernah mendengar kata daur hidup hewan? Pernah? Apa coba? Ada yang tahu nggak daur hidup hewan apa? Apa coba? Perkembangbiakan hewan. Terus apa lagi coba? Siklus hidup hewan. Apalagi ada yang tahu? Kalau kalian pernah mendengar tangga lagu bernada minor, pernah? Pernah mendengar kata minor? Tangga nada pernah? Ada minor, ada mayor. Nah, saat ini kita akan belajar mengenai daur hidup hewan dan juga lagu bertangga nada minor. Semuanya tidak ada yang menulis ya. Lihat ke depan. Oke. Nah. Lihat. Nah, kalian tahu ini gambar apa? Hewan apa? Apa? Coba Ibu tanya sama Hafid, ini hewan apa? Burung. Alni, ini hewan apa? Kucing. Ini hewan apa, Lisa? Apa coba? Hah? Ular. Ya, ini hewan ular. Coba Ibu tanya sama Hugi. Hugi, burung awalnya berasal dari apa? Telur. Kalau kucing dari apa coba sama Fahira? Kucing bertelur tidak? Tapi apa coba? Melahirkan. Coba ini Ibu tanya sama Garda. Kalau ini ular awalnya dari apa? Telur. Ini burung, coba lihat. Burung itu berasal dari telur. Ibu mau tanya, pernahkah kamu melihat tega hewan ini? Di manakah kamu melihatnya? Coba Ibu tanya sama Ingi. Ingi pernah melihat burung di mana? Di pohon. Roya, pernah melihat kucing di mana? Di jalan. Coba David, simpan mainannya. David pernah lihat ini di mana? Ular. Di hutan. Pernah ke hutan? Enggak, di sawah. Di sawah. Nah, ini Ibu mau tanya sama Nizar. Nizar, bagaimana perasaan Nizar ketika melihat burung? Indah. Ibu mau tanya Najwa, ketika melihat kucing? Gimana? Hah? Menggemaskan. Ibu tanya sama Viryal, kalau melihat ular gimana perasaannya? Takut. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai daur hidup hewan ya. Bentar. Nah, daur hidup hewan. Coba Ibu minta sama Alni baca, apa itu daur hidup? Daur hidup adalah satu proses Perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan yang dialami hewan sepanjang. hidup. Nah, jadi daur hidup hewan itu suatu proses perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan yang dialami hewan sepanjang hidupnya. Lanjut yang kedua, baca David. Daur hidup hewan dimulai dari telur atau saat kelahiran hingga menjadi hewan dewasa
dewasa yang dapat bereproduksi itu apa? Melakukan apa? Perkembangbiakan. Nah, lanjut. Sama Nizar. Yang ketiga Nizar. berdasarkan perubahan bentuk hewan, daur hidup hewan Bedakan menjadi hewan bermetamorfosis dan hewan tidak bermetamorfosis. Oke. Nah, ini ya. Daur hidup hewan itu adalah proses perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan yang dialami hewan sepanjang hidupnya. Coba, tadi ular. Ular awalnya dari apa? Kemudian menetas menjadi apa? Bayi ular. Sudah jadi bayi ular, kemudian jadi apa? Jadi ular yang remaja. Udah ular remaja jadi ular yang dewasa. Udah ular dewasa kemudian mengeluarkan apa? Melakukan reproduksi. Apa reproduksinya hasilnya? Telur kembali. Nah, itu namanya daur hidup hewan. Kalau kucing tadi, kucing apa? Bertelur gak? Enggak. Kucing itu apa tadi? Kucing itu melahirkan. Jadi apa kucing apa? Bayi kucing. Pernah lihat bayi kucing? Dari bayi kucing kemudian tumbuh menjadi kucing remaja. Dari kucing remaja kemudian tumbuh menjadi kucing dewasa, melakukan reproduksi dan akhirnya nanti kembali melahirkan lagi, menghasilkan bayi apa? Kucing. Ya, paham daur hidup hewan? Jadi proses pertumbuhan yang dialami suatu hewan dari mulai masih kecil, kalau misalnya di kucing ya, kalau dari misalnya kayak ular, dari telur sampai nanti menuju dewasa dan bereproduksi lagi apa? Telur. Nah, bisa membedakan daur hidup hewan? Nah, selanjutnya. Nah, daur hidup hewan itu terbagi menjadi dua. Ya, ingat. Daur hidup hewan terbagi menjadi berapa, Afnan? Dua. Satu, hewan yang bermetamorfosis dan sempurna, dan hewan yang tidak bermetamorfosis sempurna. Nah,
kedua larva, yang ketiga pupa atau kepompong, dan yang terakhir imago ya atau dewasa. Larva, ada yang tahu larva? Kalian pernah mendengar nggak atau pernah lihat ada kartun larva? Apa coba itu teh kartun larva teh? Ulat ya. Nah, jadi larva itu ulat atau hilet ya. Nah, coba Fahira baca yang ketiganya. Contoh hewan yang metamorfosis Metamor. sempurna adalah kupu-kupu, nyamuk, semut, kembang, timun, dan Nah, contoh hewan yang bermetamorfosis sempurna ada apa? Kupu-kupu, nyamuk, semut, lebah, kumbang, katak. Itu adalah hewan yang bermetamorfosis sempurna. Ya, ingat kupu-kupu. Tahu nggak, pernah dengar nggak ini lagu ini? Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu, kini aku tahu. Tahu? Coba bareng semuanya ya. 1, 2, 3. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu, kini aku tahu. Ulangi semuanya bareng. 1, 2, 3. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu, kini aku tahu. Nah, jadi ingat-ingat ya. Jadi kupu-kupu itu berawal dari telur, kemudian ulat atau larva, kemudian kepompong atau pupa, dan terakhir menjadi kupu-kupu atau imago ya. Nah, ini lihat hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. David, ada apa aja? ada katak, Terus, ya. bah, dan lalat. Nah, ini adalah hewan yang bermetamorfosis sempurna. Nah, ini lihat kupu-kupu ya. Bentar, lihat sini. Berawal dari telur, kemudian menjadi larva. Larva atau apa ini? Ulat. Ulat berubah menjadi pupa atau kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu. Nah, ini ya. Kemudian lagi, ini apa? Nyamuk. Nyamuk berawal dari apa ini teh? Telur. Berubah menjadi larva. Dari larva berubah menjadi pupa, berubah menjadi nyamuk atau imago. Lanjut. Ini katak. Berawal dari apa? Telur. Berubah menjadi embrio. Kemudian jadi kecebong. Pernah lihat kecebong? Kemudian si kecebongnya itu berubah, ada insangnya, kemudian ada kakinya, muncul kakinya. Udah muncul kakinya, jadi seperti ini tapi masih ada ekor, mulai membesar. Kemudian ini semakin membesar, ekor dari katak itu semakin mengecil. Nah, lihat gak perbedaannya? Makin besar itu makin mengecil sampai nantinya menjadi katak muda yang buntutnya hilang. Kemudian berubahlah menjadi katak dewasa. Nah, ini ada video perubahan atau metamorfosis sempurna kupu-kupu. Kita lihat ya. Bentar. Kita percepat saja. Dengaran nggak? Nah, ini dari apa? Ulat ya. Tuh, ini membuat sarang dulu ya. Buat, nah ini ada kelihatan
Dari telur berubah menjadi ular atau larva. Dari larva kemudian menjadi kepompong. Udah kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Oke. Nah, selanjutnya metamorfosis tidak sempurna. Coba Ibu minta baca sama Nazwa. Metamorfosis tidak sempurna adalah proses berkembang yang tidak lengkap. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna tidak melalui tahap kepompong pupa, akan tetapi melalui tahapan peralihan yang disebut nimfa. Nah, metamorfosis tidak sempurna adalah proses perkembangbiakan hewan yang tidak lengkap. Artinya tidak lengkap itu tidak melewati fase apa tadi? Pupa atau kepompong. Nah, lihat, metamorfosis sempurna tidak melalui tahap kepompong, akan tetapi melalui tahap peralihan yang disebut dengan nimfa. Apa itu nimfa? Ada yang tahu nimfa? Nimfa itu bayi. Kayak tadi kucing. Awalnya kan langsung bayi kucing dulu ya. Kemudian apa tadi? Selain itu ada ular. Ular kan tidak lewat kepompong, tapi apa? Ada bayi ular. Nah, itu proses peralihan itu disebutnya nimfa. Jadi tidak langsung pas menetas atau pas melahirkan langsung jadi kucing yang besar. Tidak kan? Dari yang bayi dulu, kemudian remaja, kemudian dewasa. Nah, itu disebut dengan nimfa. Selanjutnya baca sama Garda yang kedua. Tahapan metamorfosis tidak sempurna justru tidak melewati tahapan larva dan kepompong. Mereka hanya melalui 3 tahap. Pakemin telur, nimfa, telur, nimfa, dewasa. Nah, metamorfosis sempurna itu selain tidak melewati tahap kepompong juga tidak melewati tahap larva, ya. Jadi hanya melalui 3 tahap. Yang pertama telur, yang kedua nimfa, dan yang terakhir dewasa atau imago. Contohnya baca sama Manda. Kecoa, ilalang, capung, dan jamur. Nah, ini adalah contoh hewan yang tidak bermetamorfosis sempurna. Ada kecoa, ada belalang, ada capung, dan ada juga jangkrik. Ya, coba sekarang lihat. Ini apa? Hah? Kecoa. Ini ikan. Ini coba. Ini ya. Kecoa berasal dari apa? Telur. Nah, ini telur ya. Nah, bentar. Ini telur. Kemudian jadi apa kecoanya? Setelah menetas jadi bayi apa? Bayi kecoa. Kemudian jadi kecoa anak-anak. Kayak kalian. Kemudian jadi kecoa remaja. Udah kecoa remaja jadi kecoa dewasa. Nah, tahap peralihan ini dari sini sampai sini itu namanya nimfa, ya, nimfa. Jadi tidak berubah bentuknya, sama-sama aja kayak gitu. Ibaratnya kayak kalian bermetamorfosis sempurna tidak? Tidak. Ya. Karena apa? Karena kalian tidak melewati fase menjadi kepompong atau jadi ular, tidak ya. Lanjut. Nah, ini daur hidup ikan. Ikan berasal dari apa? Telur. Berubah menjadi bayi ikan. Ada enggak ikan yang langsung tiba-tiba jadi ikan dewasa pas lahir? Tidak. Pasti awalnya dari bayi dulu. Kemudian berubah menjadi ikan yang dewasa. Ya. Nah, ini disebutnya nimfa, peralihan dari kecil ke dewasa itu namanya nimfa. Lanjut ini, kadal. Berawal dari apa? Telur. Sudah menjadi telur, menjadi anak kadal. Sudah menjadi anak kadal, menjadi kadal dewasa.
Belalang dianggap sebagai hama yang merugikan petani. Pernah lihat belalang? Merusak hasil panen itu. Hal tersebut menjadi salah ini satu bagi belalang alasan ya. mengapa banyak petani menggunakan pestisida untuk mengasinya. Daun dimulai dari telur belalang yang menetas, kemudian tumbuh memasuki tahap nimfa. Selanjutnya, nimfa berkembang menjadi dewasa yang kemudian kawin dan menghasilkan belalang generasi yang baru. Berikut ini penjelasan mengenai rincian proses tahap. Nah, lihat ini. Ini telur apa? Belalang ya. Nah, ini belalang itu mengeluarkan telur. Pernah lihat telur begini? Enggak? Nah, kemudian Dapat terhindar dari predator. Biasanya nah ini nimfa belalang ya, yang baru apa menetas dari telur. Nah, ini apa? Nimfa. Nah, ini bayi-bayi. Nimfa belalang tumbuh dengan berganti kulit beberapa kali hingga dewasa. Ya, Hal bayi. ini merupakan Nimfa salah itu satu bayi proses dari yang hewan. dikenal sebagai molting. Selanjutnya, nimfa bertumbuh kembang menjadi ukuran lebih besar. Ya. Setelah ganti kulit terakhir, nimfa tumbuh berkembang dilengkapi dengan sayap. Nah, kemudian tumbuh sayapnya ya dan menjadi apa? Belalang dewasa. Belalang dewasa. Dan nantinya bereproduksi dan akan menghasilkan telur lagi ya. Jadi belalang itu yang pertama apa dulu tadi? Telur. Kemudian nimfa, kemudian belalang dewasa. Sekarang ibu minta untuk mencatat dulu ini. Ya, so. Nah, ini saja. Nah, Kelihatan ibu, kelihatan. so. Dari bawah. Ya, dari sini aja. So, ditulis dulu ya.
Nggak kelihatan? Oh, tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Langsung terus. Disebut tangga nada apabila sebuah tangga nada terdiri atas 8 tingkatan dengan urutan dari tingkat pertama sampai 8. Tangga nada dibagi menjadi dua, yaitu tangga nada mayor dan minor. Tiap tangga nada dibedakan dengan jarak. Nah,
tentang lagu minor ya. Coba sekarang Ibu minta kalian tulis ini ya. Nah, di buku kalian ciri-ciri lagu bertangga nada minor. Dari sini sampai sini saja. Nggak kelihatan. Belum kelihatan. Kelihatan nggak? Nah, mulai Ibu. Belum. Sama. Nah, tuh. Nah, Ciri-ciri apa itu teh? sampai sini ya. Nah, sampai sini. Sudah? Belum. Ya. Ya, sampai hemat ya. Hafiz, geser. Ini Laura ya. Alia. Itu Asmi. Sudah? Oke, sambil nulis, Ibu bagikan kelompok dulu ya. Kelompok 1, Firial, Najwa Sifa. Firial, Najwa Sifa, Naomi, Fahira sama Nizar. Kelompok 2, Alni, Garda, Roya. Kelompok 3, Risti, Ingi, Hafiz sama Ainun. Kelompok 4, Ainun Rahma, Alisa sama David. Kelompok 5, Amanda, Afnan sama Hugi. Ibu bagikan dulu ya KPD-nya ya.
kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Coba ini ke depan. Siapa? Yang nulis nomor 1. Sok Razwa. Sok ke depan Razwa. Satu orang aja. Yang lainnya duduk, lihat ya. Apa? Ya, baca dulu soalnya. Lihat. Sambil dilihat nomor 1 ya. Apa nama tahapan dalam penentuan pada tanggal 1? Ya. Yang lainnya. Lihat semuanya, lihat ke depan. Sok. Yang keras suaranya. Baca nomor 1. Apa nama tahapan dalam hidup hewan pada tanggal 1? Sama tidak jawabannya? Sama. Kepompong atau apa? Pupa. Pupa. Apa nama hewan yang mengalami tahapan tersebut? Betul? Betul. Betul. Sama tidak? Sama. Cek. Tuliskan contoh hewan lain yang mengalami tahapan tersebut. Nyamuk. Nyamuk. Ada yang sama nyamuk jawabannya? Apa? Hah? Kebalik? Gak apa-apa, sama aja ya. Jawabannya kupu-kupu, yang B-nya jadi nyamuk, gak apa-apa sama. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 dan 2. Selanjutnya dari kelompok 2, Alni. Digambar dulu Alni. Jelasin. Yang lainnya. Gambarkanlah dalam dari gambar hewan sesuatu. Berawal dari apa? Sama tidak? Sama. Ada yang berbeda? Berawal dari telur, apa, pupa, kemudian nyamuk. Ada yang berbeda? Tidak. Udah sama? Oke, tepuk tangan untuk Alni dari kelompok 2. Selanjutnya dari kelompok 3, Risti, ke depan. Yang lainnya lihat ke depan sambil dilihat dicocokin jawabannya.
jawabannya? Dilihat. Bro, Hah? Ada yang beda? aku Oke, dibacakan. Yang sini. hewan yang metamorfosis sempurna adalah hewan yang mengalami masa pupa atau kepompong. Dan hewan yang tidak bermetamorfosis sempurna adalah hewan yang tidak mengalami masa pupa atau kepompong. Ada yang sama? Kelompok 1 sama? Kelompok 2? Beda? Apa coba? Bacakan yang kelompok 2. Coba. Gak apa-apa. Hewan metamorfosis sempurna nyamuk, lalat, dan kupu-kupu. Hewan metamorfosis tidak sempurna kecoa dan belalang. Hewan tidak metamorfosis ikan, kadal, kucing, dan ayam. Nah, betul itu juga ya. Nah, kalau yang dijelaskan, boleh tepuk tangan untuk ini isi dari kelompok 3. Nah, kalau tadi kan ini lihat dari pertanyaannya. Pertanyaannya apa perbedaan hewan bermetamorfosis sempurna dan tidak bermetamorfosis sempurna? Jawaban dari Risti udah betul. Jawaban dari kelompok 2 juga betul. Cuma untuk jawaban dari kelompok 2 itu lebih ke contohnya ya. Itu adalah contoh untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 4. Perwakilannya David. Oke, ke depan David. Dibacakan aja David. Sebutkan ciri-ciri dari Yang lain dengerin. lagu bertangga nada minor. Subur, Bulu Bunga, Tanah Air, Babi Bumi, dan Indonesia Pusaka. Ciri-cirinya kelewat. Coba dari kelompok siapa yang udah ciri-cirinya? Kelompok apa? Coba dari kelompok. Oke, tepuk tangan. Ini udah sama. Jawabannya syukur. Apalagi lagunya? Gugur bunga, Tanah Air, tanah air, Bagimu Negeri, bagimu negeri, Indonesia Pusaka. Indonesia Pusaka. Nah, itu adalah contoh lagu bertangga nada minor. Ada yang sama? Ada ya, pasti ada sebagian yang sama, ada juga yang berbeda ya. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, kelompok 5 tadi. Ke depan. So, Afnan. Ciri-ciri ini. Ciri-ciri tangga nada minor. Ciri-cirinya bersifat sedih, kurang bersemangat, mempunyai pola interval, lambat atau tidak terlalu lambat. Iya. Ada yang mau menambahkan? Coba dari kelompok 3. Ciri-ciri lagu bertangga nada minor. Nada yang mempunyai jarak atau interval, lagu bersifat sendu, sedih, dan hikmat. Lagu yang bertangga nada minor biasanya dimulai mengedakan dengan A dan diakhiri dengan nada A atau E. Oke, ada yang sama dengan jawabannya kelompok 5 dan 3? Ada yang sama? Kelompok 1 sama jawabannya? Kelompok 2? Kelompok 3? Sama? 4? Nah, tadi ya udah dilengkapi. Dari kelompok 5 dilengkapi oleh kelompok 3. Udah betul semuanya jawabannya ya. Oke, Ibu ini dulu ya. Nomor 1 tadi itu adalah hewan apa yang A? Proses perubahan apa itu? Pupa, Pupa atau kepompong. Hewan yang mengalaminya apa? Nyamuk ya. Contoh hewannya? Kupu-kupu. Terus yang nomor 2, tahapan nyamuk tadi ini udah betul. Kelompok
agar kita tahu gimana sih proses pertumbuhan daripada hewan. Apakah hewan ini bermetamorfosis sempurna atau tidak bermetamorfosis sempurna. Lanjut lagi ya. Gimana, senang pelajaran hari ini? Senang. Coba ibu minta konsentrasi dulu. Tangannya di depan. Kemudian putar searah jarum jam. Pelan. Cepat. Pegang hidung. Lagi. Putar. Cepat. Pegang pipi. Putar. Cepat. Pegang mata. Putar. Cepat. Pegang mulut. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Senang belajar hari ini? Kesimpulannya, pada pelajaran hari ini kita sudah belajar mengenai daur hidup hewan. Salah satunya adalah metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna mengalami fase apa? Pupa atau kepong? Kalau tidak bermetamorfosis sempurna, tidak mengalami fase pupa, tetapi mengalami fase minor. Ciri-ciri lagu bertangga nada minor tadi apa? Lambat, sendu, sedih. Ya, nah itu adalah ciri-ciri lagu bertangga nada minor. Oke, sebelum menutup pembelajaran, ini tidak ada yang ingin bertanya? Oke, kalau begitu kita tutup dengan doa dipimpin oleh Garda. Rapi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kalian boleh siap-siap untuk istirahat dulu karena belum ya. Terima kasih.